Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D2 Mikroteknik kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teknik SWOT untuk melakukan pengamatan terhadap efek sitotoksik dan genotoksik glifosat pada sediaan ujung akar Allium cepa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terpapar bahan kimia seperti pestisida yang digunakan dalam pertanian. Pestisida glifosat memang membantu meningkatkan hasil panen, tetapi penggunaannya berlebihan dapat mencemari lingkungan, membahayakan organisme lain, dan masuk ke rantai makanan hingga mengancam kesehatan manusia. Penelitian membuktikan bahwa glifosat bersifat sitotoksik dan genotoksik. Pada akar Allium cepa, glifosat menghambat pertumbuhan akar, menurunkan indeks mitosis, serta menimbulkan kelainan kromosom. Hal ini menunjukkan bahwa glifosat dapat merusak proses pembelahan sel dan mengganggu stabilitas genetik. Untuk mempelajari dampak tersebut, perlu dilakukan sebuah pengamatan. Salah satunya adalah teknik SQUASH pada akar Allium cepa yang memungkinkan terjadi pengamatan fase mitosis sekaligus deteksi kelainan kromosom akibat paparan pestisida atau polutan lingkungan. Dalam penelitian mengenai efek glifosat, ujung akar Allium cepa dipilih sebagai objek utama karena jaringan merisotematiknya memungkinkan tidak matinya dampak langsung terhadap proses mitosis. Untuk mengamati hal tersebut, digunakan teknik SQUASH dalam pembuatan preparat. Teknik SQUASH dilakukan dengan cara menekan ujung akar yang telah difiksasi, dihidrolisis dan diwarnai sehingga sel-sel dapat tersebar tipis pada kaca objek. Preparat SQUASH memudahkan pengamatan kromosom pada tahap mitosis menggunakan mikroskop. Dengan demikian, penggabungan uji sitotoksik dan genotoksik menggunakan ujung akar Allium cepa melalui teknik SQUASH menjadi metode yang efektif untuk mengatasi dampak dari glifosat pestisida. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui teknik preparasi SQUASH untuk mengetahui efek sitotoksik dan genotoksik glifosat pada ujung akar Allium cepa. Kedua, mengetahui tingkat efektivitas teknik SQUASH dalam mendeteksi efek sitotoksik dan genotoksik glifosat pada ujung akar Allium cepa. Selanjutnya yaitu prinsip teknik SQUASH. Teknik SQUASH sendiri merupakan metode preparasi sediaan sel dari suatu jaringan atau organisme dengan cara memencet atau menekan potongan bahan agar dapat teramati di bawah mikroskop. Kemudian, alat yang digunakan pada teknik SQUASH yaitu ada mikroskop cahaya, objek les sekaligus cover glass, pipet mikro, lampu spiritus, pinsat halus, jarum steril, dan penjepit kayu. Kemudian ada juga bahan yang digunakan pada teknik ini yaitu sediaan Allium cepa, yaitu tepatnya pada bagian ujung dari akar karena peka terhadap zat kimia seperti pestisida sehingga perubahan genotoksik dan sitotoksik dapat diamati dengan jelas. Kemudian ada juga asam asetat yang berfungsi untuk fiksasi akar, kemudian ada HCl untuk melunakkan dinding sel sehingga pewarnaan bisa menyerap, kemudian ada juga acetoorsein 2% untuk memberikan pewarnaan sehingga memudahkan ketika pengamatan, dan yang terakhir yaitu ada gliserin yang mana berfungsi untuk melindungi sel akar supaya saat proses pengecekan itu tidak rusak. Proses awal dimulai dengan pemotongan ujung akar 2 hingga 5 cm, kemudian dicuci dengan aquades sebanyak 3 kali pengulangan, lalu rendam dengan aquades dingin dan dimasukkan ke dalam kulkas selama 24 jam agar sel menyebar, lalu kembali cuci dengan aquades. Selanjutnya yaitu fiksasi dengan asam asetat 45% yang bertujuan agar sel berhenti membelah. Kemudian siapkan 2 botol, yang satu untuk 1 jam dan yang satu untuk 3 jam untuk direndam dalam suhu kamar. Setelah itu, tiriskan dan cuci kembali dengan aquades 3 kali pengulangan. Proses selanjutnya yaitu hidrolisis menggunakan HCl1N yang bertujuan untuk melunakkan dinding sel agar pewarnaan dapat terserap. Rendam dalam 10 menit, kemudian tiriskan untuk dicuci kembali menggunakan aquades sebanyak 3 kali pengulangan. Proses selanjutnya yaitu pewarnaan larutan menggunakan acetoorsein 2% yang bertujuan untuk memudahkan pengamatan. Beri 4 tetes pada akar dan tunggu 24 jam pada suhu ruang. Proses selanjutnya yaitu akar ditaruh pada objek glass dan dipotong 0,1 hingga 0,2 cm di ujung dengan menggunakan jarum pentul. Kemudian beli gliserin 1 tetes yang berfungsi untuk melindungi sel akar agar saat pemencetan tidak rusak. Setelah itu ditutup dengan cover glass dan lakukan pemencetan. Pemencetan dilakukan dengan ujung tumpul pensil. Hal ini bertujuan agar sel akar menyebar dan dapat diamati. Pemencetan dilakukan hingga akar terlihat hancur dan menyebar. Selanjutnya, hasil pengamatan. Nah, ini merupakan gambar dari sediaan preparat ujung akar Allium cepa. Ujung akar Allium cepa atau bawang merah ini dibuat dengan teknik SQUASH
Ujung akar dipilih karena merupakan jaringan meristem yang aktif membelah, sehingga kromosom itu mudah diamati. Preparat ini juga kemudian diamati dengan mikroskop untuk melihat fase mitosis normal maupun kelainan kromosom akibat paparan dari pestisida. Lanjut, ini merupakan kromosom normal. Gambar ini menunjukkan fase-fase mitosis pada sel akar alium cepa. Pada profase, kromosom mulai menebal dan terlihat jelas. Pada metafase, kromosom berbaris rapi di bidang ekuator. Pada anafase, kromosom ditarik ke kutub yang berlawanan. Dan pada telofase, terbentuk dua inti baru. Kondisi ini menggambarkan sel yang sehat dengan proses pembelahan yang berjalan teratur tanpa adanya gangguan. Sedangkan pada gambar ini merupakan kromosom abnormal yang mana terlihat berbagai kelainan kromosom pada sel akar yang terpapar oleh glifosat. Kelainan tersebut meliputi anafase break, kromosom terfragmentasi, pagran kromosom, mikronukleus, dan juga multipolaritas. Kelainan ini menandakan bahwa adanya gangguan dalam proses pembelahan yang menunjukkan bahwa glifosat memiliki efek sitotoksik dengan menurunkan indeks mitosis, sekaligus efek genotoksik dengan merusak struktur kromosom. Artinya, glifosat ini dapat mengganggu stabilitas genetik sel dan berpotensi membahayakan organisme yang terpapar. Selanjutnya, teknik squash memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, prosedurnya sederhana dan tidak memerlukan alat yang khusus, jadi bisa dilakukan di laboratorium dengan fasilitas yang terbatas. Lalu yang kedua, sediaannya bisa cepat dibuat sehingga cocok untuk pemeriksaan lapangan yang butuh sampel dengan cepat. Lalu yang ketiga, teknik ini hemat sampel karena hanya membutuhkan sedikit jaringan saja. Dan yang keempat, teknik squash juga bisa memperlihatkan kerusakan pada jaringan alium cepa akibat perlakuan tertentu, misalkan perendaman dengan etium bromida. Kemudian dapat diamati perbandingan kedua preparat. Yang pertama, di sebelah kiri terdapat preparat squash yang rapi di mana sel tetap seperti bentuk aslinya. Sementara preparat yang sebelah kanan, preparat squash yang rusak. Jadi tampak sel-selnya mengalami kerusakan. Jadi meskipun teknik squash ini mempunyai beberapa kelebihan, teknik squash ini juga ada kelemahannya atau kekurangan. Yaitu yang pertama, preparat sering mudah rusak atau robek saat ditekan. Dan kedua, hasil sangat bergantung pada keterampilan pembuatan preparat. Jadi kalau kurang terampil, hasil bisa kurang maksimal ataupun hasil bisa jelek. Yang ketiga, distribusi sel tidak selalu merata. Ada bagian yang terlalu tebal sehingga sulit untuk diamati, dan juga ada bagian yang terlalu tipis sehingga kurang jelas. Nah, selanjutnya kadang inti sel atau kromosom itu tidak terlihat jelas karena pecah atau tertekan terlalu berlebihan. Selain itu juga preparat squash itu tidak bersifat permanen, jadi hasilnya hanya bisa diamati dalam waktu tertentu dan tidak bisa disimpan untuk jangka panjang. Nah, di sini kita bisa melihat contoh hasil preparat squash pada alium cepa dengan perbesaran 400 kali. Nah, di sini terlihat kromosom pada berbagai fase pembelahan sel. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi, hasilnya itu sangat dipengaruhi oleh teknik pembuatan. Nah, kalau dilakukan dengan hati-hati, kita bisa mendapatkan preparat yang rapi dan jelas untuk bisa diamati. Kesimpulan yang didapat yaitu teknik squash pada ujung akar alium cepa terbukti efektif untuk mengamati efek sitotoksik dan genotoksik pestisida glifosat. Sel meristem di ujung akar sangat peka terhadap pestisida sehingga perubahan pada kromosom dapat diamati dengan jelas pada preparat squash. Teknik squash ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu prosedur yang sederhana, kemudian cepat, hemat sampel, dan juga mampu memperlihatkan kerusakan kromosom secara nyata. Akan tetapi, teknik squash juga memiliki keterbatasan, yaitu preparat yang mudah rusak, hasil yang bergantung pada keterampilan peneliti, distribusi sel yang tidak merata, dan juga preparat yang tidak permanen. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.